tentang pemrosesan ke jalur hukum ya, bahwasannya katanya kalau Anda main-main dengan tagihan ini, Anda bisa terkena resiko serius, bahwasannya Anda akan diproses ke jalur hukum. Siapa di sini yang mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu yang dilontarkan oleh pinjol, yang mana pinjolnya tidak menyebutkan nama aplikasinya? Yuk, siapa di sini yang saya terangkan buat teman-teman semuanya ini supaya jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang hanya semata ucapan-ucapan seperti ini yang selalu digaungkan berulang-ulang kali melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Bahkan tak jarang juga mereka mengirimkan surat-surat somasi dengan logo-logo bahwasannya itu dikirim oleh lawyernya masing-masing dari pihak aplikasi. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Ya. Dan kalau benar, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau tidak benar, apa juga yang harus kita lakukan? Ini disimakin video ini sampai habis ya buat teman-teman semuanya. Nanti buat Anda semuanya yang mau konsultasi langsung dengan saya bisa di nomor yang tertera di layar teman-teman, di pojok atau di mana terserah, nanti Anda lihat aja. Yang jelas di sana ada nomor admin, Anda bisa konsultasi dengan saya, bisa bergabung dengan grup WhatsApp supaya saya bisa membimbing Anda langkah apa yang harus Anda lakukan buat ke depan. Nah, kita masuk ke topiknya. Pemrosesan ke jalur hukum sesuai dengan peraturan OJK juga. OJK mempersilahkan. Bahkan OJK menyampaikan, pinjol wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol mempunyai dua opsi, ya. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, habis itu menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum. Salah satu bisa mereka pergunakan atau dua-duanya juga boleh mereka pergunakan. Ya, itu tertuang gitu loh. Bahkan saya seringkali menyampaikan sama teman-teman semuanya, pinjol dia tidak mau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, karena akan banyak pertimbangan yang akan mereka pikirkan. Pertama, lamanya proses waktu yang dipergunakan. Yang kedua adalah besarnya biaya pendaftaran. Yang ketiga adalah hasil keputusan yang tidak memuaskan. Makanya si pinjol itu bukan tidak mampu untuk memproses Anda ke jalur hukum, tapi mereka ini tidak mau. Banyak pertimbangan dalam hal itu. Ya, lagian hutang yang mau mereka tuntut pun juga tidak seimbang nanti dengan lama waktu yang akan mereka habiskan di sana. Sehingga debt collector itu, pinjol, lebih memilih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan, ya, untuk melanjutkan persi penagihan tersebut. Bahkan pihak ketiga adalah jalur evakuasi yang paling cepat, jalur alternatif yang paling tepat. Ya, karena dengan pihak ketiga, pinjol bisa merequest, pinjol maunya seperti apa itu bisa direquest gitu loh. Ya, misalnya persi penagihannya seperti ini, persi penagihan seperti ini, sehingga pinjol memilih vendor-vendor itu. Ya, dengan bekerja sama dengan vendor atau pihak ketiga ini, biaya yang murah dan bisa di request juga. Kami pengen seperti ini dan kami pengen seperti ini. Nah, kejadian kan, hari ini kan kejadian tuh dari Indosat. Yang mana Indosat salah dalam memilih pihak ketiga. Ya, akhirnya pihak ketiganya seperti apa? Pihak ketiganya malah memprank Damkar. Tapi ya tidak bisa terlepas dari kesalahan Indosat gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau pertanyaan Anda, bisakah mereka memproses kita ke jalur hukum? Jawabannya bisa. Ya, tapi maukah mereka untuk memproses ke jalur hukum? Banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan gitu loh. Kalau mereka ingin memproses Anda ke jalur hukum, harusnya tidak ada pihak ketiga yang melakukan penagihan. Ya gak? Tapi itu tidak akan terjadi, teman-teman. Dan pinjol pun pasti berpikir panjang untuk melakukan kerana itu. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, berapa besaran biaya yang dikeluarkan, berapa lama waktu yang dihabiskan, sehingga pihak ketiga inilah yang melanjutkan. Jadi somasi-somasi yang Anda dapat, bahasa-bahasa hukum yang Anda dapat, ini sudah template aja teman-teman. Jadi itu sudah tinggal dikirim-kirim aja gitu loh. Sudah di-copy dan sudah tersedia di sana dan dia tinggal kirim aja. Ya, kalau Anda main-main, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 15 sore misalnya gitu kan, atau sampai jam 17 sore misalnya gitu, Anda data Anda akan kami limpahkan ke pengadilan atau pemrosesan ke jalur hukum. Itu hanya bahasa. Ya, itu hanya bahasa teman-teman. Dan seringkali juga dia mau menyampaikan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran hari ini, data dialihkan ke pihak ketiga, data akan dilimpahkan ke pengadilan, Anda akan diproses jalur hukum, Anda penipu, maling uang perusahaan dan segala. Itu cuman
melakukan penekanan membuat Anda tidak nyaman. Tapi bukan berarti mereka mau memproses Anda seketika itu aja. Karena banyak hal yang harus mereka pertimbangkan sebelum melangkah ke ranah hukum tersebut. Ya, seperti yang saya uraikan tadi. Lama waktunya ini, mereka akan pertimbangkan. Habis itu, biaya yang dikeluarkan. Habis itu, keputusan yang tidak memuaskan. Ya, yang paling ditakutkan pinjol adalah jalur hitam mereka masih banyak, teman-teman. Jalur hitam masih banyak. Dan lagian, teman-teman juga nggak usah terlalu khawatir. Hutang di bawah 500 juta itu cuma bisa digugat dengan gugatan sederhana, teman-teman. Jadi slow aja gitu loh hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada yang melontarkan bahasa-bahasa hukum, Anda nggak usah memikirkan hal yang terlalu jauh. Hal yang terlalu jauh, hal yang terlalu memburukkan pemikiran Anda. Nggak usah, teman-teman semuanya. Jadi yang Anda pikirkan itu hari ini adalah bagaimana Anda bisa fokus bekerja, bagaimana Anda bisa menyisihkan sedikit demi sedikit hasil dari pekerjaan Anda ini, dan bagaimana caranya Anda menegosiasi pokoknya saja. Itu PR yang seharusnya Anda pikirkan, teman-teman. Jadi bukan malah memikirkan soal, wah, saya akan diproses ke jalur hukum, nanti saya dipenjara, nanti ini. Udahlah, teman-teman. Itu sudah basi. Bahasa-bahasa seperti itu bahasa yang sudah basi, teman-teman. Yang sudah tidak seharusnya lagi itu ada dalam pemikiran kita gitu loh. Soal pemrosesan jalur hukum, penarikan aset-aset yang ada. Udahlah. Itu sudah sejak dari dulu kayak gitu aja ancaman-ancamannya. Tapi ya cuman terlepas dari situ aja. Ya, makanya saya ajak teman-teman tadi untuk mengenal lebih dekat lagi tentang aturan OJK. Ya, apakah ini diperbolehkan? Ya, memang itu diperbolehkan. Ya, dipersilahkan, nggak ada masalah. PR-nya tinggal satu aja gitu loh. Apakah pinjol mau? PR-nya cuma terletak di sana gitu loh. Kalau pinjol mau, ya lakukanlah gitu loh. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Sejauh ini mereka tidak mau melakukan hal itu gitu loh. Jadi mereka itu lebih berpatok kepada pihak ketiga daripada melakukan pemrosesan terhadap teman-teman semuanya ke jalur hukum. Bukan mereka tidak berani, tapi ada hal yang mereka takuti. Mungkin ada sisi-sisi gelap yang tidak mau terbongkar dalam hal itu. Lagian juga, kalau mereka mau melakukan gugatan sederhana, hasilnya pun juga tidak akan memuaskan bagi mereka. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, tenangkan pemikiran Anda hari ini, tenangkan hati Anda bahwasannya semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti buat teman-teman semuanya, saya akan update lagi video lagi untuk menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Seperti apa menghadapi debt collector yang datang ke rumah dan apa sebenarnya langkah yang harus kita lakukan lagi untuk menghadapi ini. Kalau untuk menghadapi via telepon kemarin sudah kita jelaskan. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Meli Bruni. Wassalam. Kita bongkar trik licik dari pinjol legal. Ini terkhusus buat semua teman-temanku yang hari ini siapa teman-teman yang mengalami telat bayar seperti di Kredit Pintar, di Kredivo, di Akulaku, EasyCash, Samir, habis itu Solusiku, Krediwan, Pinjam Duit, Singa ID, dan segala macamnya. Anda simain video ini, cara bebas atau cara menghentikan teroran intimidasi dari pinjol. Anda simain video.